Di paruh kedua abad ke-20, Boeing 747 menjadi pesawat paling ikonik di langit dengan 4 mesin dan dek atas yang khas. Pesawat dapat terbang beberapa ribu kilometer dengan sekali pengisian bahan bakar dan membawa lebih dari 350 penumpang. Pesawat itu sangat populer di kalangan maskapai penerbangan dan masyarakat umum. Bahkan, maskapai penerbangan nasional dari seluruh dunia menginginkan pesawat ini berada di armada mereka. Namun, terlepas dari kepopulerannya, kita tahu 747 telah mengalami banyak kecelakaan fatal selama bertahun-tahun pesawat tersebut beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai tragedi penerbangan Lufthansa 540. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Lufthansa 540 sendiri adalah pesawat Boeing 747-130 yang diberi nama Hasan. Pesawat itu terbang untuk pertama kalinya di tahun 1970 dan pada saat mengalami kecelakaan, pesawat tersebut telah mengumpulkan 16.781 total jam terbang. Bertugas di ruang kokpit adalah seorang kapten bernama Christian Karp, 53 tahun dengan total lebih dari 10.000 jam terbang. Kemudian ada seorang first officer bernama Hans Joachim Schacke, 35 tahun dengan 3.418 total jam terbang. Berikutnya ada seorang flight engineer bernama Rudolf atau Rudi Hahn, berusia 51 tahun dengan lebih dari 13.000 total jam terbang. Lantas apa yang menyebabkan penerbangan Lufthansa 540 tidak pernah meninggalkan bandara transitnya? Kita take off ke kronologi. Rabu 20 November 1974, sebuah pesawat Boeing 747 yang diterbangkan oleh maskapai asal Jerman yaitu Lufthansa dengan nomor penerbangan 540 baru saja tiba di Nairobi, Kenya. Pesawat itu terjadwal terbang dengan rute Frankfurt, Jerman menuju ke Nairobi, Kenya, kemudian akan melanjutkan penerbangannya ke Johannesburg di Afrika Selatan. Pesawat tersebut memang terjadwal untuk transit di Bandara Nairobi untuk melakukan pengisian bahan bakar dan ada pergantian kru pesawat. Pilot yang menerbangkan pesawat dari Frankfurt menuju ke Nairobi ini tidak melaporkan pada pilot-pilot barunya bahwa ada masalah di dalam penerbangan. Semuanya nampak aman dan lancar. Para penumpang dengan tujuan Nairobi akan turun di bandara itu, sementara penumpang dengan tujuan Johannesburg akan melanjutkan penerbangannya naik kembali ke dalam pesawat Boeing 747. Dijadwalkan Lufthansa 540 ini akan meninggalkan bandara Nairobi sebelum pukul 8 pagi dengan membawa 157 orang di dalamnya yang terdiri dari 149 orang penumpang dan 17 orang kru. Pukul 7:47 pagi waktu setempat, first officer meminta izin kepada menara kontrol untuk taksi. Izin diberikan dan saat itu petugas menara kontrol membebaskan pilot penerbangan 540 untuk memilih runway mana yang akan mereka gunakan pada saat proses lepas landas. Kapten Karp memutuskan untuk menggunakan runway 24 dalam proses lepas landas penerbangan Lufthansa 540. Penerbangan 540 taksi menuju ke runway 24. Saat itu juga pilotnya melakukan pemeriksaan daftar checklist dan mulai mengkonfigurasi pesawat untuk lepas landas. Sampai sana tidak ada sesuatu yang aneh dengan penerbangan itu. Kapten menyebutkan untuk mengatur flaps ke 10 derajat. Saat itu, first officer dan flight engineer harus memastikan bahwa lampu berwarna hijau harus muncul. Hal itu menandakan bahwa flaps telah diatur ke posisi yang sesuai. Namun ternyata dari kesaksian salah seorang penumpang selamat yang merupakan pilot dari sebuah maskapai penerbangan dan kebetulan ia duduk di baris 16 dekat dengan jendela pesawat, ia melaporkan bahwa pada saat pesawat itu akan lepas landas, ia tidak melihat flaps dalam posisi turun atau diperpanjang. Dengan izin menara kontrol, penerbangan Lufthansa 540 mulai meluncur di runway sebelum pukul 8 pagi waktu setempat. Boeing 747 itu telah berakselerasi di runway. Bahkan, first officer menyebutkan kecepatan 80 knots. Selanjutnya, pesawat itu sampai pada kecepatan 138 knots. Hanya beberapa saat setelahnya seharusnya penerbangan 540 itu mulai mengudara dan pada saat itu kedua pilot memperhatikan kecepatan pesawat mencapai 145 knots. Namun kedua pilot segera menyadari ada sesuatu yang aneh dengan proses lepas landasnya karena kecepatan pesawat tidak bertambah, hanya berada di 145 knots. Beberapa detik setelah mengamati kecepatan pesawat yang tidak bertambah, pilot dan kru penerbangan 540 itu mulai menyadari adanya sesuatu yang aneh. Mesin pesawat itu bergetar dengan sangat kencang
kencang. Flight engineer memutuskan untuk memeriksa semua instrumen pesawat yang ada di hadapannya dan memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan normal. Ia kemudian menyampaikan kepada kedua pilot bahwa semuanya dalam kondisi aman. First officer lantas langsung mengambil sikap untuk menurunkan hidung pesawat agar mempertahankan kecepatan udara. Dalam beberapa detik setelah pesawat itu mengudara, ketinggian pesawat tidak pernah mencapai 100 kaki. Kecepatan udara pesawat itu turun dan ketinggian pesawat juga mulai turun dengan cepat. Menurut beberapa pihak, faktor psikologis berperan dalam aksi pilot pada momen ini. Kecepatan mengenai getaran mesin yang menyebabkan kru pesawat tidak meningkatkan tenaga mesin lebih jauh. Maka kemudian hanya beberapa detik setelahnya, pesawat itu mengalami stall. Setelah pesawat mengalami stall, tidak ada ketiga kru yang bisa menangani penerbangan itu dan mengendalikan penerbangannya. Maka kemudian yang terjadi adalah pesawat langsung menghantam daratan. Pesawat itu terseret sekitar 1.100 meter di luar ujung landasan pacu 24. Boeing 747 itu terus terseret dengan bagian ekor yang menggores tanah sejauh 114 meter. Pesawat itu terus melaju hingga kemudian menabrak struktur jalan yang menyebabkan atau mengakibatkan bagian ekor dari pesawat terpisah kemudian hancur. Pada saat pesawat itu terseret cukup jauh, beberapa penumpang dan pramugari terlempar dari badan pesawat. Pesawat itu masih terus terseret dalam kondisi beberapa bagiannya mulai terbakar. Kebakaran yang terjadi di bagian sayap sebelah kiri pesawat mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Api dengan cepat masuk ke kabin penumpang. Para pilot yang selamat ini langsung memeriksa emergency checklist. Setelah itu mereka berupaya untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah dapat keluar dari pesawat yang terbakar itu, mereka langsung membantu evakuasi para penumpang. Namun ternyata para penumpang yang berada di bagian sebelah kiri pesawat itu sulit untuk dievakuasi karena kebakaran terus membesar. Sehingga mau tidak mau, pilot maupun penumpang yang selamat ini harus menjauh dari puing-puing pesawat yang terbakar. Meskipun dari tragedi penerbangan Lufthansa 540 itu terdapat total 98 orang yang selamat, tapi 59 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Ketika tim investigasi tiba di lokasi kecelakaan penerbangan Lufthansa 540 dengan sangat cepat, mereka mengetahui bahwa ada yang salah dengan pesawat itu, di mana flaps tidak dipanjangkan pada proses lepas landas, sehingga mereka menyadari bahwa ada kesalahan proses konfigurasi pesawat. Menurut tim investigasi, ada prosedur yang terlewat oleh pilot dalam penerbangan 540. Dari penyelidikan panjang yang dilakukan oleh tim investigasi, diketahui bahwa flight engineer telah gagal membuka katup udara sistem sled seperti yang dipersyaratkan pada daftar periksa pra-penerbangan. Kemudian sistem peringatan lepas landas yang akan membunyikan alarm jika flaps tidak terbuka untuk lepas landas tidak memiliki peringatan terpisah dengan peringatan jika katup pneumatik sled belum dibuka. Seharusnya jika flap ataupun sled gagal untuk diperpanjang, ada peringatan berwarna kuning yang harus menyala di dalam penerbangan. Namun pilot maupun flight engineer menyebutkan bahwa lampu peringatan itu berwarna hijau. Ada satu lampu peringatan yang dapat dilihat pilot dan ada 8 lampu peringatan yang dapat dilihat oleh flight engineer. Namun menurut kesaksian kru kokpit, keseluruhannya berwarna hijau. Bahkan kru kokpit menyebutkan di pengadilan bahwa lampu peringatan itu tetap berwarna hijau di penerbangan 540. Menurut kru penerbangan 540, matahari pagi mungkin membutakan kru kokpit dan dengan demikian menghambat persepsi warna. Kemudian ada dugaan juga bahwa kesalahan teknis pada sistem peringatan itu yang akhirnya membuat peringatan tersebut tetap berwarna hijau meskipun flap ataupun sled tidak dipanjangkan di dalam penerbangan. Dan ada juga dugaan bahwa kru kokpit di dalam penerbangan 540 itu telah berbohong atau memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun tidak satupun dari kemungkinan yang muncul di publik dapat dibuktikan secara meyakinkan. Kru pesawat kemudian disalahkan karena tidak melakukan daftar periksa pra-take-off yang sesuai. Tetapi laporan kecelakaan juga menyalahkan kurangnya sistem peringatan yang memadai untuk mengingatkan kru ketika sebuah masalah terjadi, terutama pada flap dan sled yang tidak keluar di dalam penerbangan. Sejarah mencatat bahwa sebenarnya pernah terjadi dua hal serupa seperti tragedi yang dialami penerbangan 540, yaitu masalah flap dan sled di pesawat Boeing 747. Namun dua kecelakaan sebelumnya dapat ditangani oleh para pilot. Mereka langsung berupaya untuk memperbaiki posisi pesawatnya hingga tragedi parah tidak terjadi. Berbeda dengan penerbangan Lufthansa 540, para pilotnya ini tidak memiliki waktu yang banyak untuk merespon apa yang terjadi pada penerbangannya.
Tim investigasi kemudian mengungkap kemungkinan apa yang terjadi pada penerbangan 540. Mereka menyebutkan bahwa konfigurasi lepas landas yang salah pada bagian kru pesawat. Kecelakaan tersebut juga disebabkan oleh kru pesawat yang mulai lepas landas dengan sayap flap atau slat yang ditarik karena sistem pneumatik yang mengoperasikannya belum dinyalakan. Hal itulah yang menyebabkan ketika pesawat mengudara, kondisi pesawat dalam keadaan macet sebagian. Dan hal itu ternyata tidak diidentifikasi oleh pilot dalam waktu singkat yang mereka miliki untuk pemulihan. Adapun faktor penyebab utama dari tragedi ini adalah karena kurangnya peringatan akan kondisi kritis flap dan juga slat di pesawat Boeing 747 serta kegagalan kru untuk menyelesaikan item daftar checklist. Ada banyak rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim investigasi. Salah satunya adalah mengenai modifikasi pada sistem peringatan jika flap dan slat tidak keluar atau tidak diperpanjang dalam proses konfigurasi. Kemudian dampak dari tragedi penerbangan Lufthansa 540, Captain Clark dan Flight Engineer Han diberhentikan dari Lufthansa tidak lama dari tragedi itu terjadi. Namun ternyata pemecatan mereka dibatalkan oleh Pengadilan Tenaga Kerja. Selain itu, Flight Engineer Han didakwa dengan kelalaian kriminal tapi dibebaskan pada tahun 1981. Nah, Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi penerbangan Lufthansa 540. Kalau kalian mau menambahkan informasi mengenai tragedi ini, boleh banget di kolom komentar. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like, di komen-komen juga. Dan aku tunggu komen ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lantas apa yang menyebabkan penerbangan Lufthansa 540 tidak dapat tidak pernah meninggalkan. Dijadwalkan Lufthansa 540 itu akan meninggalkan Nairobi. Dijadwalkan penerbangan Lufthansa 540 akan meninggalkan Nairobi kurang dari jam sebelum. Captain memutuskan untuk Captain siapa namanya? Captain pesawat itu terus melaju. Beberapa penumpang dan pramugari terlempar. Pada saat proses pesawat itu terseret cukup jauh, saat itulah pramugari dan para untuk lepas landas tidak memiliki peringatan tapi sebenarnya tidak hal itulah yang mengakibatkan hal itulah yang kemudian menyebabkan pada saat proses Selain itu, Flight Engineer Han didakwa dengan kelalaian